Jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Fitur ADAS-nya udah cukup komplit ya. Anti nabrak, yang tadi sensornya ada 2, jadi ada 2 notifikasi yang membuat pengeremannya lebih smooth. Kemudian ada adaptive cruise control dari kecepatan bawah, kita bisa atur di setir ini dari di steering switch. Kemudian ada LKA, Lane Keeping Assist System. Kemudian ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Kemudian ada lane change assist, ada lane departure warning, lane departure prevention. Oke teman-teman semuanya, nah kali ini kita sedang ada di Suzuki Frong ya. Kemarin-kemarin kan baru diulas kita sedikit-sedikit, dan alhamdulillah berkesempatan untuk melihat langsung dan nge-review mobil ini secara in-depth tour ya. Mungkin kalau untuk test drive, karena kan di semua dealer juga belum ada ketersediaannya untuk test drive, baru dipamerkan di beberapa mall di Jakarta atau di kota-kota besar ya. Kebetulan kita sekarang ada di Mall Kota Kasablanka. Nah, ada di sini Suzuki Frong tipe SGX nih teman-teman. Jadi mobil ini memang udah jadi buah bibir dari tahun lalu, kapan masuk Indonesia, kapan masuk Indonesia, dan akhirnya masuk dengan membawa 3 varian ya, GL, GX sama SGX. Nah, untuk warnanya sendiri, kalau GL itu putih, hitam, terus magma grey. Nah, kalau yang GX tambahan ada ivory, dan kalau yang SGX nggak ada magma grey, ada warna ini dan warna ivory, serta dia sudah two-tone untuk atapnya berwarna hitam. Nah, mesinnya pun beda-beda nih teman-teman. Kalau yang GL itu dia memiliki kode mesin K15B 1500 cc, tenaganya 104 PS dan torsinya 138 Nm. Kalau yang GX dan SGX itu sudah disematkan teknologi mild hybrid yang sama kayak yang dimiliki oleh Grand Vitara. Jadi dia kode mesinnya K15C dengan tenaga yang lebih efisien ya dibandingkan yang GL nih. Ini unik sih, harusnya lebih tinggi ya untuk performanya, tapi ini diturunin untuk menekan atau untuk meraih efisiensi bahan bakar yang lebih maksimal, karena dia ada ISG, Integrated Starter Generator, dan SHVS tadi ya. Jadi untuk akselerasi dibantu oleh ISG dan SHVS tadi untuk tipe GX dan SGX itu. Jadi udah disematkan mild hybrid. Nah, kita ulas mobil ini satu persatu dari eksterior dan interiornya. Yuk, let's go. Nah, untuk tampilannya khas dari ini sih, kalau menurut saya, mungkin teman-teman boleh beda pendapat. Kalau menurut saya, di perpaduan antara Grand Vitara dan Suzuki Baleno. Untuk secara look dari depan, ini Vitara banget nih. Untuk garnish warna chrome ini ya kan, terus LED 3-point LED yang ada di mobil ini itu mirip banget. Jadi headlampnya tuh ada di bawah sini, ada 3 titik. Tapi tidak memiliki fog lamp karena headlampnya aja udah agak turun ke bawah, artinya jangkauan cahayanya bisa lebih luas dan lebih dekat. Yang mana itu kan kadang dibantu oleh fog lamp ya. Kalau ini udah cukup lah. Apalagi ada 3 gini. High beam dan low beamnya ada di sini, dan dia udah auto headlamp dan auto high beam, serta udah dilengkapi fitur Get Me Light. Jadi kalau teman-teman matikan dalam kondisi pencahayaan yang kurang, kunci mobil, lampu akan menyala beberapa detik, terus dia mati dengan sendirinya. Oke. Nah, bagian depan ini unik nih teman-teman, karena di sini ada sensor. Ini yang keunggulan dari Suzuki Frong dibandingkan
kompetitor lainnya di kelas SUV. Kalau mungkin di kompetitor lain itu untuk fitur ADAS-nya hanya ada di bagian kaca ya, untuk kamera, pakai kamera. Kalau ini ada fitur juga dilengkapi dengan sensor. Nah, apa sih fungsinya? Kan ketika ada terjadinya pengereman mendadak, biasanya kan ada mobil ngerem mendadak nih. Kalau di mobil kita lah contohnya, itu ADAS-nya peringatan cuma sekali, titit, terus berhenti, deg, kalau kita nggak ngerem. Nah, kalau dia ada 2 peringatan. Jadi peringatan pertama tuh titit, melambat, terus ada peringatan kedua. Peringatan kedua, kalau masih belum ngerem lagi, dia akan berhenti otomatis. Jadi ada 2 peringatan, artinya lebih smooth untuk pengeremannya sendiri, nggak ngedadak, nggak ngagetin. Itu. Oke, ada kamera 360, ya depan seperti inilah ya. Untuk yang tipe SGX nih ada garnish warna abu-abu di sini, terus di sini ada black metallic, keren, manis, cukup bagus, lebih cocok di Suzuki Front dibandingkan Vitara kalau menurut saya. Oke, kita ke bagian samping yuk. Nah, untuk dimensi mobil ini mirip dengan Baleno, jadi di bawah 3 meter ya, 2995 mm dengan lebar 1,7 meter, untuk tingginya 1,5 atau 1,5 sampai 1,6 meter. Jadi memang ini kelasnya adalah compact SUV, bukan compact SUV, sorry, small SUV. Jadi sub compact SUV ya. Untuk ground clearance-nya ini lebih tinggi dibandingkan Baleno, tapi wheelbase-nya mirip nih, 2,5 meter. Oke, untuk bagian depan sudah cakram, suspensinya MacPherson strut, bagian belakang tromol, suspensinya torsion beam, dan ada ciri khas dari small SUV atau crossover ya. Terus di sini ada balutan untuk tipe SGX ini, dia apa namanya, ada body kit tambahan berwarna silver. Oke, kita ke belakang yuk, ini menarik nih. Tapi ntar dulu, di samping juga dia ada roof rail atau roof rack yang tapi plastik ya. Ini kayaknya ya bisa sih dipakai, tapi tidak bisa memuat untuk beban-beban berat seperti itu. Nah, untuk yang SGX ini warnanya hitam untuk atapnya. Terus di spion ada LED lampu, ada kamera 360 ya teman-teman. Mobil ini sudah dilengkapi kamera 360. Terus di sini ada blind spot monitoring nih. Ini salah satu kesatuan dari fitur ADAS. Nah, blind spot monitoring dia fitur nanti fungsinya sebagai lenceng assist, atau yang mundur ketika ada rear cross traffic alert ya. Kalau ada notifikasi dia ikut nyala juga. Jadi seperti itu. Udah keyless kanan kiri, dan gayanya coupe ya. Dynamic coupe SUV. Oke. Di sini ada spoiler yang nyatu sama bodi ya. Jadi kalau ini dicopot jadi jelek. Terus di sini ada headmount stop lamp, di sini yang sudah LED. Nah, untuk bagian belakang nih menurut saya yang paling bagus. Tapi jujur aja untuk Suzuki Front ini depan belakang oke ya. Bagus dilihat tuh, sporty, modern, dinamis, nggak ketinggalan zaman gitu. Jadi desain seperti ini kita yakin beberapa tahun ke depan masih bagus dilihatnya itu. Nah, ini LED-nya cakep memanjang, LED bar dari kiri ke kanan, serta ada hitam-hitam di atasnya nih ya. Oke, terus dia sama konsepnya kayak yang ada di Vitara, tapi kalau Vitara kan turun ke bawah. Kalau ini 3 point LED-nya ke samping, tapi lebih cakep banget. Lampu sennya udah LED, lampu mundurnya pun LED, sensor parkirnya ada 1, 2, 3, 4 buah sensor parkir, dilengkapi dengan kamera 360 dan ada logo hybridnya untuk tipe GX dan SGX. Di bawahnya ada diffuser yang dipisah oleh warna abu-abu. Nah, untuk belakangnya nih teman-teman. Nah, kapasitas bagasinya mirip kayak Baleno persis. Jadi ke bawah gini ya konsepnya. Ke bawah serta memiliki ban serep yang ada di dalam. Tuh, ada ban serep yang ada di dalam, profilnya tidak sama dengan keempat rodanya, dan ada separatornya untuk menutup bagasi. Coba kita intip ke interiornya yuk. Let's go. Saya tutup ya sebelah sininya. Kalau teman-teman pecinta Suzuki, mobil pertama, mobil keduanya Suzuki, nggak asing dengan desain ini. Coba tebak, desainnya mirip mobil mana yang sudah
awal atau sudah duluan ada di Indonesia? Oke, yang udah tahu boleh komentar. Nah, tapi dia kombinasinya antara hitam, kemudian gunmetal, ada silver metallic, dan merah marun. Atau biasa Suzuki sebut tuh warna bergendi ya, kayak gini. Untuk plastiknya masih plastik solid, tapi kualitasnya bagus. Oke, cakep untuk kualitasnya, good. Bawah sama ada lapisan di sini kombinasi antara gunmetal dengan hitam. Nah, untuk transmisinya ini masih transmisi AT, ini yang saya patut apresiasi juga buat Suzuki, walaupun udah mengeluarkan mobil baru, dia tidak meninggalkan AT konvensionalnya. PRND dan ada manual M ya. Kalau yang lain mungkin S atau apalah mode sport gitu. Manual ini untuk memfungsikan ini nih. Ya, pedal shiftnya. Nah, head unitnya dia 9 inch. Jadi boleh kita coba lihat untuk head unitnya teman-teman, biar teman-teman bisa ngelihat. 9 inch dan mirip dengan tampilannya mirip dengan yang dimiliki oleh apa? Coba tebak. Salah. Vitara. Tapi balonnya juga mirip sih. Bentuknya kayak gini. Tapi ada nih di sini untuk kapasitas baterainya, dia ada indikatornya teman-teman ya. Di sini baterainya juga cukup besar dia. Kalau nggak salah berapa volt gitu. Nanti kita tuliskan 18 apa berapa volt gitu. Nah, tapi belum nyampe kWh ya, masih volt untuk ukuran ininya. Ya normal untuk pengaturan dan lain sebagainya ada di sini. Nanti kita tulis tampilkan aja segalanya, bisa ngatur pencahayaan, bisa ngatur kecerahan dan lain sebagainya. Di bawah ada kisi-kisi AC, ada 4 di sini. Terus untuk AC-nya dia udah heater ya teman-teman. Inilah hebatnya Suzuki lagi, hampir semua line up-nya dari R3 XL7 itu sampai bisa ada heaternya, walaupun heater dari semburan mesin ya. Ada defogger depan belakang, udah auto, climate control, udah ada arah semburan angin, arah semburan AC-nya, dan lain sebagainya. Nah, ini sebelah kanannya teman-teman. Ini poin utama yang dimiliki Suzuki Front yang tidak dimiliki oleh mobil-mobil Suzuki yang lain. Jadi, dia sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Fitur ADAS-nya udah cukup komplit ya. Anti nabrak, yang tadi sensornya ada 2, jadi ada 2 notifikasi yang membuat pengeremannya lebih smooth. Kemudian ada adaptive cruise control dari kecepatan bawah, kita bisa atur di setir ini, dari di steering switch. Kemudian ada LKA, Lane Keeping Assist System. Kemudian ada blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Kemudian ada lane change assist, ada lane departure warning, lane departure prevention. Nah, ini kita ada pengaturan beberapa di sini. Kayak anti nabrak bisa di offin, lane departure warning atau lane departure prevention bisa di offin. Tapi menurut saya, ngapain beli mobil yang ada ADAS-nya kalau fitur-fitur ini di offin? Kita itu mengendarai mobil loh teman-teman, bukan sekedar naik sampai tujuan. Jadi prosesnya harus aman. Inilah salah satu cara kita, usaha kita untuk membuat pengemudi dan penumpang itu aman sampai tujuan. Mungkin mata bisa meleng, kaki bisa lost, bisa microslip. Tapi kalau fitur mobil kita bisa dibantu oleh itu. Walaupun mungkin fitur bisa error juga. Artinya tapi kan ada 2, kayak kita kayak punya asisten untuk mengendarai sebuah mobil. Terus dia ada pengaturan ininya nih, level lampunya, ketinggiannya, tinggi rendahnya. Terus ada head up display di sini. Kalau jalan sih dia akan terbuka di sini. Kemudian dia udah tilt dan teleskopik dari tipe GL sekalipun. Pedal shift udah auto untuk kelampuannya. Untuk wipernya udah intermittent. Oke. Ada apa lagi, Pak? Lane keeping assist ada di sini, teman-teman. Ada tombol di sini. Jadi tombolnya makin banyak ya. Biasanya kan cuman cruise control doang. Ini ada lane keeping assist di sini, adaptive cruise control di sini, pengaturan jarak antara mobil depannya di sini. Untuk joknya kombinasi antara fabric dan leather. Remnya nih yang buat saya bingung ya. Ini agak unik nih. Dia itu udah dari kecepatan bawah dari 0 ya untuk adaptive cruise controlnya. Banyak yang nge-review seperti itu. Tapi untuk pengeremannya masih rem mekanikal, rem otot.
bukan electric parking brake. Biasanya kalau adaptive cruise control dari kecepatan bawah itu udah pasti electric parking brake. Ini hebatnya Suzuki berarti. Beda, keren. Jadi bisa memaksimalkan apa yang didapat, nanti kan harganya juga akan menyesuaikan. Harusnya harganya masuk ya. Kalau harganya di bawah kompetitor terdekatnya yang paling laku itu, mungkin mobil ini bakalan diterima. Apalagi para pecinta Suzuki, kita yakin dengan desain, kualitas, dan teknologi yang diberikan oleh Suzuki Front ini bakal diterima oleh pecinta Suzuki dan masyarakat Indonesia. Untuk pengaturan spionnya di sini udah auto retract. Untuk power window-nya ada di sini, udah auto di bagian driver doang. Nih baris keduanya. Oh iya teman-teman, airbag-nya ada 6 ya mobil ini. Dari tipe GL sampai tipe SGX itu ada 6. Oke lah, itu tidak mengurang-urangi airbag. Untuk baris kedua cukup lega. Ini posisi mengemudi saya. Untuk legroom oke. Untuk headroom juga lumayan. Terus dia masih bisa diatur nih. Oh enggak, ini udah paling mentok ya. Sip. Terus dia ada kisi-kisi AC di bagian tengah sini, ada power outlet di sini. Mirip sih untuk desainnya, untuk interior mirip mobil yang sudah launching duluan di Indonesia itu. Tapi kalau menurut temen bagaimana untuk Suzuki Front ini? Boleh komentar atau mungkin di harga berapa dia cocoknya? Boleh komentar ya. Ini menarik, nanti kita akan ulas lebih detailnya ketika test drive. Untuk kenyamanan, rasa berkendaranya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tim channel, kita udah undang langsung SPV terbaik, bukan kaleng-kaleng ya enggak? Dari Suzuki MT Haryono. Betul. Atau Suzuki Pusat. Ya, Mbak Tita, apa kabar? Sehat Mas Imam, alhamdulillah. Nah, makasih udah ngundang kita buat melihat unit Front-nya nih. Front secara langsung. Karena kan di dealer, di showroom belum ada ya. Belum. Baru ada tes media-media aja. Betul. Kebetulan media kita masih kecil, jadi kita nggak diundang. Bisa aja meredaknya. Itu dia. Tapi nggak apa-apa. Jadi teman-teman bisa tahu nih gimana sih cara belinya, Mbak Dita. Ya, Nah. jadi Front ini udah bisa open inden, Oke. teman-teman. Front ini ada 3 tipe, ada GL, GX sama SGX. Yang Oke. GL-nya non hybrid, yang SGX sama GX-nya itu sudah hybrid. Sudah hybrid. Jadi kalau mau yang udah full spec, berarti ngambilnya yang di SGX. Yang sesuai ini. dengan yang ini. Karena Kal- kebetulan warna ini ice grayish blue cuma ada di tipe SGX aja. Oke. Nah, kalau yang udah ada adasnya tuh tipe apa aja? Tipe SGX. Oke, jadi kalau teman-teman yang punya fitur keamanan yang fitur keamanan aktif yang canggih, Canggih. berarti ambil yang Ini. SGX. Nah, Jadi fiturnya tadi udah dibahas kan sama Mas Imam ya, sebelumnya. sebelumnya udah kita ulas. Nanti kalau teman-teman mungkin yang lebih tahu, nggak apa-apa ya, komentar aja. Komentar Oh mas, aja. ini masih ada nih fitur ini nih, Iya, gitu. Adaptive cruise control ya Oh, kan. lane keeping assist, Lane cap assist, terus tadi anti nabrak, anti nabraknya gitu. terus blind spot monitoring, Betul. terus banyak lah ya tadi kita Banyak. udah ulas untuk fitur adasnya. Nah, untuk pemesannya gimana Mbak Dita? Butuh booking Pemesanannya fee? untuk pemesanan si Suzuki Front ini teman-teman bisa booking langsung ke rekening Buana Indomobil Trada. Oke. Hubungin aja ke Dita atau telepon langsung untuk tanya-tanya lebih lanjut fitur-fitur dari si Front ini. Front ini. Setelah itu teman-teman booking cukup 5 juta rupiah. Oh, 5 juta. Rekening kantor pastinya Udah plus ma- lengkapin KTP aja. Itu aja. Oke. Jadi nanti itu masuk ke tahap awal ya? Tahap awal. Pengirimannya ya? Pengiriman awal. Jadi nanti pada saat delivery awal teman-teman bisa dapat kloter pertama insya Allah gitu. Kalau harga belum ya? Belum Harga launching ya? belum launching. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 28 Mei. Wah, berarti Dikit udah lagi. tayang duluan dong video ini ya. Iya. Tapi ntar kalau udah tanggal 28 kita tuliskan lah di komentar, Betul. di pin. Betul. Oke, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kita yakin Suzuki itu untuk soal harga selalu Value for money. Itu pasti. Yang lain Value for segini, money. dia segini dapatnya banyak. Dapatnya Gitu. banyak. Jadi sekarang Hampir kalau semua mobilnya hampir begitu semua kok. mobilnya begitu. Jadi sekarang kalau head to headnya dengan Suzuki itu bisa bikin dua Dua opsi. opsi. Jadi teman-teman mau kompetitor dengan lawan kompetitornya itu mau fitur versus fitur Ah. atau harga versus harga. Kalau Jadi fitur kalau soal fitur oke lah ini. fitur ke Unggul. fitur pasti dia unggul. Jadi dari segi harganya juga gitu. Ah. Jadi kalau harga ke harga misalkan
harganya sekian, ditempelin ke fitur yang sekian, pasti dapat fiturnya di bawah ini gitu. Nah, Kalau gini- di brand lain. Nah gini Mbak Dita, kalau seumpamanya udah booking nih, Iya, muncul harganya keluar, iya, kok harganya nggak sesuai ekspektasi. itu gimana? Kalau uang booking fee-nya kembali 100% tanpa dipotong biaya admin apapun. Wah ini penting nih, informasi ini penting Iya. nih ya. Informasi ini penting, jadi misalkan teman-teman Oke, udah oke, dapat oke. Antrian. ekspektasi antrian, terus ekspektasi harganya sekian untuk tipe SGX, ternyata over budget. Misalkan over budget, atau ketika dihitung-hitung kok nggak sesuai dengan ekspektasinya sendiri gitu, boleh dikembalikan 100%. Wow, Wow oke. banget kan? Jadi nggak ada resiko dong. Nggak ada. Kalau nggak ini ya udah saya mau dibalikin lagi deh Mbak, Iya. atau oke masuk, berarti kan dapat antrian pertama dong untuk Betul, pengirimannya. betul. Kalau untuk Kloter pertama. after salesnya, jasa servis belum keluar ya. Belum ada info sama sekali. Tapi kemungkinan sama kayak mobil-mobil Suzuki yang Yang CKD CKD, lain, betul. termasuk free service dan oli tuh. Kemungkinan ya, saya ngomong kemungkinan nih. Kedepannya nggak tahu, Iya. tapi kemungkinan besarnya dapat. Yang udah keluar cuma garansi baterai litiumnya 8 tahun, udah bisa dilihat di situ kan? Oh iya. Ya, terus di sini juga udah ada penjelasan untuk masalah Suzuki Safety Support-nya. Oh, Jadi, namanya Suzuki Safety Support. Ya, disebutnya Triple S gitu. Oke, Oke, itu aja itu mungkin aja. Mbak Dita. Makasih banyak untuk informasinya. Teman-teman yang mau beli, silakan langsung kontak, nomornya ada di video atau yang disebutkan tadi ya. Belum sebutin. Oh, belum disebutin ya? Sebutkan dong kalau begitu. 0822 satunya 4 kali 9542 atau bisa satu lagi di 0811 299 53. Atau bisa datang langsung ke Booth-nya yang di Kota Kasablanca. Oh iya, di dealer belum ada ya? Di dealer belum ada. Jadi teman-teman begini ya, kalau misalkan mau ke booth Mau yang ngeliat? Kasablanca, mau ngelihat itu kita cuma ada di 3 titik, Kota Kasablanca, Gandaria City, sama Mall Kelapa Gading. Oke. Tapi karena sales yang dijaga di sini itu setiap harinya cuma 2, jadi teman-teman sebaiknya konfirmasi dulu ke Dita, Iya. nanti ditemenin sama tim Dita atau sama Dita langsung. Oke. Bapak Ibu mau di titik yang mana? Nanti kita ketemu di sini langsung. Iya, biar dapat harga terbaik dan Iya. tadi apa yang disebutkan itu sesuai dengan yang Biar di video. dibantu penjelasan secara maksimal karena untuk sales jaga kebetulan memang terbatas cuma 2 gitu. Khawatirnya kan kayak kemarin weekend tuh penuh banget gitu. Nanti Bapak Ibu bingung penjelasannya minta ke siapa. Siap. Menarik banget. Ya. Terima kasih Mbak Dita. Oke. Kita lanjut review lagi ya. Ya, Dikit silakan, lagi Mas nih. Imam. Thank you. Ya, Sehat terus. ya.